Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Melania dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tata kelola media sosial pada mata kuliah pengantar sistem informasi. Tata kelola media sosial adalah seperangkat kebijakan atau prosedur yang dirancang oleh individu atau organisasi untuk mengelola atau mengawasi penggunaan platform media sosial secara efektif dan bertanggung jawab. Yang dimana tujuan utama dari tata kelola media sosial adalah mengurangi resiko reputasi, kebocoran data pribadi, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu, serta menetapkan standar perilaku atau etika dalam berkomunikasi secara pengguna platform media sosial. Perkembangan media sosial dapat dibagi menjadi beberapa era. Era yang pertama yaitu era awal. Era awal ini pada tahun 1960 sampai dengan 1990. Pada tahun 1960 ada yang namanya platform Telegraph dan ARPANET. Ini adalah salah satu jaringan komputer pertama yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dibuat untuk memfasilitasi komunikasi para ilmuwan. Dan pada tahun 1997 ada yang namanya Sigdegress. Ini adalah sosial media pertama yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil dan menambahkan daftar teman. Yang kedua ada era pertumbuhan. Era pertumbuhan ini ada pada awal tahun 2000-an. Itu ada yang namanya Friendster dan MySpace. Ini adalah salah satu platform yang memungkinkan penggunanya dapat mengekspresikan diri secara lebih luas. Yang ketiga ada era dominasi. Era dominasi ada pada tahun 2004 sampai tahun 2010. Itu ada media sosial yang namanya Facebook. Facebook merupakan salah satu platform terbesar di dunia. Dan pada tahun 2010-an ada yang namanya Twitter, Instagram, dan Snapchat. Ketiga platform ini berfokus pada blogger dan berbagai konten visual. Dan yang keempat ada era kontemporer. Era kontemporer ada pada tahun 2020 sampai sekarang. Itu menggunakan platform TikTok dan Threads. Yang mendominasi platform ini adalah video pendek serta penyebaran informasi yang sangat cepat. Meskipun beberapa platform media sosial memiliki keunikan, tapi berikut saya akan membahas beberapa fitur-fitur platform media sosial secara umum. Yang pertama ada profil pengguna. Profil pengguna adalah kemampuan untuk membuat identitas digital yang memuat informasi, foto, dan kegiatan pengguna. Yang kedua ada jejaring sosial atau networking. Itu adalah mekanisme yang dapat terhubung dengan pengguna lain. Contohnya ada fitur follow dan fitur add friends. Yang ketiga ada berbagi konten atau content sharing. Itu kemampuan untuk mengunggah berbagai konten seperti teks, gambar, video, dan live streaming. Yang keempat ada interaksi, yaitu salah satu fitur untuk berinteraksi dengan pengguna lain, termasuk suka, komen, dan berbagi ulang. Dan yang kelima ada pesan instan, yaitu salah satu layanan komunikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk
berbagi pesan singkat sesama pengguna lainnya. Media sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan konten utamanya. Yang pertama ada jejaring sosial atau social networking, yang dimana fungsi utamanya adalah untuk menjaga dan membangun hubungan sosial ataupun profesional. Contoh platformnya adalah Facebook. Yang kedua ada berbagi konten. Itu fungsi utamanya adalah konsumsi konten visual atau multimedia. Contoh platformnya ada TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan yang ketiga ada microblogging. Fungsi utamanya adalah berbagi pikiran, berita, dan pembaruan singkat secara cepat. Contoh platformnya yaitu X atau yang dulu kita sebut Twitter. Yang keempat ada layanan blog dan wiki. Fungsi utamanya sebagai jurnal daring, tulisan mendalam, dan berbagi konten. Contoh platformnya ada Blogger dan WordPress. Dan yang kelima ada aplikasi pesan singkat, yang dimana fungsi utamanya sebagai komunikasi pribadi dan grup secara real time. Contoh platformnya ada WhatsApp dan Telegram. Penggunaan media sosial dengan bijak dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara individu maupun secara kelompok. Manfaat yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai sarana belajar dan berbagi informasi, yang ketiga sebagai sarana dokumentasi, dan yang keempat sebagai sarana pemasaran dan bisnis. Etika merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus menjadi pegangan ketika kita sedang berinteraksi di dunia digital. Kurangnya etika dapat merusak reputasi pribadi dan dapat menyebabkan konflik, serta dapat memiliki implikasi hukum. Ada 3 prinsip-prinsip etika dasar. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada saling menghormati, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Dalam membangun media sosial yang positif, ada beberapa langkah praktis yang dapat kita terapkan. Langkah praktis yang pertama adalah pikirkan sebelum memposting. Pastikan konten yang Anda buat sesuai dengan norma dan tidak merugikan pihak lain. Langkah praktis yang kedua adalah verifikasi kebenaran informasi. Selalu periksa sumber atau keakuratan berita sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoax atau disinformasi. Langkah praktis yang ketiga adalah hormati privasi orang lain. Jangan pernah menyebarkan data pribadi, foto, atau video orang lain tanpa izin. Langkah praktis yang keempat adalah gunakan bahasa yang sopan dan baik. Hindari penggunaan bahasa yang mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan. UU terbaru ada pada nomor 1 tahun 2004 adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur aktivitas dan informasi di ruang digital. Tujuan utama UU ITE dalam konteks media sosial dan tata kelola adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem elektronik, transaksi elektronik, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi elektronik.